Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas alur cerita film genre komedi romance dengan judul Last Christmas. Menceritakan tentang seorang wanita bernama Kate yang memiliki banyak masalah dalam hidupnya. Tapi semua itu berubah saat dirinya bertemu dengan Tom, lelaki yang mampu membuat Kate semakin semangat menjalani hidupnya. Saat Kate mulai menyatakan perasaannya itu, Tom malah menjauh dan menghilang. Kira-kira kenapa ya? Dengan plot twist yang sangat tidak terduga, film ini masuk ke dalam list rekomendasi dari Kupas Film. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Kate baru saja pindah dari apartemen temannya. Dia terancam menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal nih. Tentu saja menyewa apartemen baru bukan pilihan karena Kate tidak memiliki banyak uang. Dia bekerja sebagai penjaga toko pernak-pernik Natal. Bosnya di toko bernama Santa. Meskipun Santa terlihat jutek dan galak, Santa mengerti bahwa Kate itu memiliki banyak masalah dan tidak memiliki tempat tinggal. Untuk sementara waktu, Kate terpaksa tinggal di toko. Sebenarnya, Kate sangat muak dengan pekerjaan dan kehidupannya. Cita-cita Kate untuk menjadi seorang penyanyi juga tidak mudah. Seringkali, Kate gagal dalam audisi. Belum lagi, hubungan keluarga Kate juga berantakan. Saat bekerja, Martha, kakak dari Kate datang. Setiap kali Kate tidak mengangkat telepon, ibunya akan menghubungi Martha dan itu membuat Martha merasa terganggu. For your information, Kate ini punya penyakit yang belum dijelaskan. Intinya Kate harus banyak kontrol. Hari itu, saat membersihkan toko, Kate bertemu dengan lelaki tampan bernama Tom. Nah, Tom ini jadi sering muncul di hadapan Kate. Selain Tom dan Kate, Santa juga memiliki kisah romantisnya sendiri dengan pria asal Denmark yang selalu berkunjung ke tokonya. Seperti sebuah takdir, Kate gagal audisi lagi dan kembali bertemu dengan Tom. Di sini Tom berusaha mengajak ngobrol Kate. Dia bertanya tentang hobi, keahlian, dan hal yang Kate sukai. Tom juga mengajak Kate pergi ke gang penuh lampu sambil memperhatikan hal-hal kecil yang tidak pernah Kate sadari keberadaannya. Mereka juga mendatangi taman yang indah penuh dengan hiasan patung, mural, dan lampu. Tom bilang itu adalah tempat rahasianya. Dia juga memperkenalkan orang-orang yang sering datang ke taman itu. Intinya mereka menikmati hari bersama. Tom tuh kayak kasih aura positif untuk Kate yang overthinker dan baperan. So sweet banget pokoknya. Waktu mereka mau tukeran nomor HP, Tom bilang dia nggak pakai HP lagi. Katanya ponsel itu ada di lemari. Dia berusaha menarik diri dari dunia virtual dan menyibukkan diri di kehidupan yang nyata. Kate nggak mau ambil pusing sih, jadi dia iyain aja apa kata Tom. Nah beruntung, seorang teman bernama Jenna mau menerima Kate lagi di rumah mereka. Jadi tujuan berikutnya adalah rumah Jenna. Tapi sayang di sana Kate berbuat seenaknya nih. Misal pulang malam, membawa laki-laki ke rumah, dan menghancurkan kerajinan tangan milik suami Jenna yang sulit dibuat lagi. Kate mau gak mau harus pindah dari sana. Kesialan itu belum berakhir. Pas datang ke toko kondisinya berantakan. Banyak barang-barang hilang dan kacanya juga pecah. Ternyata malam sebelumnya Kate lupa mengunci pintu toko. Itu membuat maling dengan mudah masuk ke dalam sana. Kate diberi teguran untuk yang terakhir kali. Karena kalau Kate mengulanginya lagi, Santa bilang Kate harus resign. Pokoknya setiap ada kesialan, Tom selalu datang. Dan bener aja malamnya Tom datang. Tom membawa Kate ke rumah penampungan tunawisma. Tom bilang dia relawan di sana. Kate gak mau masuk nih, dia memilih untuk luntang-lantung aja gitu daripada mesti tinggal di sana, apalagi jadi relawan di sana. Awalnya Kate tetap bersikeras gak mau pulang ke rumah, tapi karena gak tahu lagi harus kemana, Kate memilih untuk pulang ke rumahnya. Hubungan ayah dan ibu Kate juga tidak baik-baik saja. Ibunya adalah tipikal orang yang banyak bicara,
pernah mengalami depresi dan kecemasan berlebih. Keluarga Cat ini imigran ya guys, jadi ibu Cat memiliki banyak kekhawatiran dalam hidupnya. Sementara Cat, ayahnya dan Martha juga jarang pulang. Hari berikutnya, Tom kembali datang. Dia berpikir kalau Cat itu butuh seseorang. Anehnya ini, Tom selalu muncul di saat terburuk dalam hidup Cat. Hari itu, Tom membantu Cat menghias pohon Natal. Cat bercerita kalau kemarin dia pulang. Suasana rumahnya juga nggak bagus, selalu membuat Cat merasa sedih. Mereka saling berbagi cerita. Malamnya mereka juga menghabiskan waktu bersama, menceritakan mimpi-mimpi mereka, lalu memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata mereka diam-diam masuk ke dalam area ice skating yang penuh dengan lampu. Di sana mereka bermain bersama, tertawa bersama. Pokoknya menikmati momen sampai akhirnya pihak keamanan datang lalu mengusir mereka. Tom pikir itu adalah kencan yang bagus. Malam itu Tom harus bekerja. Jadi Tom meninggalkan Cat lalu memberi pesan Cat harus berbaik hati pada Santa. Setelah semua yang dilakukan, Santa masih berbaik hati padanya. Cat setuju sih, dia memutuskan untuk membantu Santa dekat dengan lelaki yang Santa sukai. Sampai akhirnya mereka berkencan. Karena healingnya dengan Tom, Cat merasa dia bisa menjalani audisinya dengan tenang. Cat puas dengan audisinya. Sejak saat itu, Cat tidak pernah bertemu dengan Tom. Dia akhirnya mengunjungi gedung tunawisma tempat Tom bekerja, tapi tidak ada Tom di sana. Jadi Cat menitipkan pesan, jika mereka melihat Tom, tolong katakan Cat ingin bertemu. Saat pulang ke rumah, masalah baru terjadi. Cat yang masih dianggap sebagai anak kecil dan sakit lagi-lagi dimanjakan oleh ibunya. Lalu dibanding-bandingkan dengan Martha. Asli ini membuat Martha kesal dan memilih untuk pergi aja dari rumah. Makan malam yang tadinya pengen tenang, malah jadi berantakan. Cat frustasi, dia pergi minum sendirian. Di titik terlemahnya, Cat kembali bertemu dengan Tom. Cat marah nih, kemana aja Tom selama ini. Jadi Cat meminta Tom untuk mengambil ponselnya agar bisa mengabari. Mereka memutuskan untuk mengambil ponsel bersama. Apartemen Tom sangat rapi karena suasananya yang mendukung. Cat menceritakan bahwa dia punya penyakit jantung. Ada bekas operasi di tubuhnya. Dia nggak cerita ke siapa-siapa karena takut orang-orang akan risih dan kasihan. Cat bilang jantungnya telah dibuang dan diganti. Setelahnya, Cat merasa ada sesuatu yang aneh dan asing di dalam tubuhnya. Dia merasa sebagian dari dirinya itu hilang. Dan bertemu dengan Tom membuat Cat merasa utuh. Keesokan harinya, Cat terbangun di apartemen Tom, tapi pemiliknya malah sudah pergi lebih dulu. Setelah deep talk-nya dengan Tom semalam, seharian Cat merasa sangat senang. Dia seperti hidup kembali gitu. Kehidupannya menjadi positif. Setelah selesai bekerja, Cat bernyanyi dengan tujuan menggalang dana untuk para tunawisma. Mereka bahkan berencana untuk mengadakan panggung di malam Natal. Semua orang tertarik mengikuti kontes. Di tengah kesibukan Cat, Tom tidak pernah muncul lagi. Sampai suatu waktu, Cat bertemu dengan Tom di taman favoritnya. Di sana mereka saling menyapa. Sampai akhirnya, Tom mengatakan ingin Cat tidak bergantung padanya lagi. Walaupun faktanya gitu, Cat berusaha keras menyangkal. Dia bilang menyesal mencari Tom kemanapun dan tidak akan melakukannya lagi. Dia tidak mau memberikan hatinya yang belum sembuh itu kepada seseorang yang jelas-jelas akan mematahkannya. Dari pertemuannya dengan Tom, Cat merasa kalau dia harus menjadi orang yang lebih positif. Cat mendatangi rumah Martha yang tinggal dengan pacarnya. Dia meminta maaf untuk semua yang terjadi dan ingin hubungan mereka kembali membaik. Cat juga lebih sering berbicara dengan Santa nih. Dia juga berbicara dengan ibunya lalu mengungkapkan semua perasaan dan cintanya. Mereka bahkan menghabiskan waktu berdua. Tak lupa Cat juga memberikan hadiah pada Martha dan teman-temannya sambil meminta maaf lagi. Terakhir Cat datang ke apartemen Tom. Niatnya sih ingin memperbaiki hubungan mereka. Tapi sayang di sana hanya ada Andy, pemilik apartemennya. Andy tiba-tiba mengajak room tour. Bingunglah Cat, maksudnya apa?
Kebetulan saat itu Kat menemukan HP Tom yang tersimpan di lemari. Andy menjelaskan apartemen itu sudah kosong beberapa bulan. Pemilik sebelumnya bernama Webster meninggal dalam kecelakaan yang cukup tragis di malam Natal. Kat tiba-tiba mengingat semuanya. Seolah-olah memori itu kembali muncul entah dari mana. Gambaran kecelakaan hingga dirinya yang dilarikan ke rumah sakit. Lalu kartu donor milik Tom yang artinya pada saat itu seperti takdir, Tom mendonorkan jantungnya pada Kat. Plot twist guys, Kat menyadari semuanya. Selama ini dia sendirian. Tom tidak pernah ada, tidak pernah mengajak kemanapun. Kat sadar bahwa Tom hidup di dalam dirinya. Saat menyadari semuanya, Kat sempat linglung sih. Tapi dia kayak pelan-pelan menerima gitu. Setelah mulai menerima kenyataan, ia kembali bertemu dengan bayang-bayang Tom di taman favoritnya. Tom muncul lalu meminta Kat menjaga jantungnya itu dengan baik karena Tom selalu menjadi milik Kat bagaimanapun caranya. 2 minggu kemudian, acara benar-benar diadakan. Ada penampilan spesial dari Kat, dia bernyanyi dan menari. Hubungan Kat dan keluarga juga semakin membaik. Mereka semua berbicara dan tertawa bersama di acara itu. Dari sini, kita tahu bahwa hidup Kat berubah ke arah yang lebih baik. Setelah itu, film pun selesai. Gimana nih teman-teman tentang filmnya? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan klik like dan subscribe juga bagi yang belum. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu tentang update terbaru channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.